Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam di tempat yang tandus, yang tidak memiliki tanaman, tidak ada manusia, dan tempat tersebut kelak menjadi rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang dikunjungi oleh semua manusia. Dan ini menunjukkan keutamaan wanita di dalam Islam. Dialah yang pertama kali menyusuri dan menempati tanah haram. Dan tanah tersebut adalah tanah yang telah dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rumah ibadah pertama kali di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah ibadah yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala bangun di muka bumi di Bakkah. Di tempat tersebut Hajar dan Ismail menemukan sumur Zamzam. Sumur yang airnya ketika diminum menjadi berkah. Bahkan kata Rasulullah SAW, doa ketika minum air Zamzam, lima syuribalahu, akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana permohonan dan doa ketika minum air Zamzam. Maka air ini adalah air barokah. Berkah itu adalah sesuatu yang tauqifi. Tidak akan mungkin kita ngarang-ngarang air kemudian dijadikan berkah. Hanya ada dua air yang ada berkahnya di dalam hidup ini: air Zamzam dan air hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan air dari langit yang penuh dengan barokah. Minumlah dari air sumur Zamzam tersebut, Hajar dan Ismail. Minuman sudah ada. Makanan dari mana? Seorang mampu untuk bertahan hidup bila mana memiliki air. Namun tidak akan bisa bertahan walaupun memiliki makanan, tetapi air tidak ada di dalam kehidupan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka lewatlah di antara gunung-gunung yang melingkupi Makkah tersebut sebuah kafilah dari Jurhum. Jurhum yang berasal dari Yaman. Mereka melihat dari kejauhan ada sekumpulan burung-burung yang terbang mengintari sebuah lembah. Dan ketika salah seorang utusan mereka pergi meneliti keadaan, kembali melaporkan burung-burung tersebut ternyata mengelilingi sebuah sumur ataupun mata air yang terdapat di lembah tersebut. Sebab burung-burung berkumpul di sebuah tempat, hanya ada dua tandanya: entah ada sumber air di bawahnya, ataupun yang kedua terdapat bangkai yang menjadi sumber makanan atau protein mereka. Maka datanglah kabilah Jurhum kepada dua penunggu sumur tersebut, wanita dan anaknya. Dan ini menunjukkan kabilah ini adalah kabilah yang sopan, beradab. Sebab dengan jumlah mereka yang banyak, mereka tidak asal serobot, padahal yang menjaganya hanya wanita dan anak-anak. Tapi mereka datang dengan sopan mengatakan, bolehkah kami turut serta mencicipi air dari sumur ini? Kami tinggal di sini, minta izin kepada pemiliknya. Maka Hajar pun mempersilahkan, namun untuk setiap tegukan air diberikan makanan, diberikan pakaian yang menjadi sumber pangan dan sandang dari Hajar dan Ismail. Hiduplah Hajar dan Ismail bersama dengan Jurhum di tempat itu. Ismail tumbuh menjadi anak-anak dan belajar bahasa Jurhum, yaitu bahasa Arab. Bahkan dia lebih fasih bicaranya dibandingkan dengan anak-anak Jurhum lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa yang disebut dengan Arab ada dua. Arab yang memang keturunan Arab, dan yang kedua, man takallamal arabiyya fahuwa arabi. Siapa yang berbahasa Arab, sesungguhnya dia adalah orang Arab. Terbukti hari ini negeri-negeri yang menjadi negeri Arab, awalnya mereka bukanlah Arab. Tanah leluhur bangsa Arab adalah Yaman. Namun Mesir bangsa Afrika
berubah menjadi bangsa Arab karena bahasa yang menguasai sebagian besar penduduk negeri-negeri tersebut yang hari ini disebut dengan bangsa Arab. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hiduplah Hajar dan Ismail di tempat tersebut bersama dengan Jurhum. Wallahu ta'ala alam. Al-Quran menyebut ada sekitar 4 kali Ibrahim datang mengunjungi Sarah dan Ismail. Tapi ini tidak menutup kemungkinan lebih banyak dari itu kunjungan tersebut. Tetapi inilah di antara kunjungan yang besar yang dilakukan oleh Ibrahim kepada Ismail dan Hajar. Di antaranya ketika Ismail beranjak menjadi remaja, ketika Allah Ta'ala menyuruh untuk menyembelihnya. Ketika Ibrahim datang kepada Ismail, menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Ketika Ibrahim datang kepada Ismail, mengajaknya untuk membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawaida, dan seterusnya. Ala kulli hal, yang ingin menjadi pokok bahasan kita, pemirsa sekalian, Ibrahim disebut Abul Anbiya karena 13 tahun sesudah lahirnya Ismail, Ibrahim dikaruniai anak yang kedua yang dinamai Ishak dari ibunya yang bernama Sarah. Dari 2 keturunan inilah, Ishak dan Ismail, Ibrahim berketurunan yang anak-anak Ishak yang merupakan saudara kandung dari Ismail, saudara kandung saya ini. Sesudah Ishak lahirlah Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Israel, dan anak-anak Yakub diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, di antaranya anak Yusuf alaihissalam. Ketika kita berbicara tentang Musa alaihissalam, tentang Isa alaihissalam, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah anak-anak Ibrahim alaihissalam. Dan dari keturunan Ibrahim, yaitu Ismail alaihissalam, tidak ada seorang pun yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Satu-satunya cucu dari Ismail ataupun anak dari Ismail yang menjadi nabi adalah nabi pemilik sirah nabawiyah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertemuan agama-agama samawi ini kepada agama Ibrahim, agama yang hanif, millata Ibrahim hanifan muslima, karena sumbernya adalah satu. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ummatun allat, da'watuhum la ilaha illallah. Para nabi adalah saudara-saudara satu ayah. Dakwah mereka la ilaha illallah, sebab tidak ada nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara anak dan cucu Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kecuali dakwah mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ismail mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sesudah dia dan ayahnya diperintahkan oleh Allah taala meninggikan bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawaida. Kemudian Ismail dan anaknya merawat Ka'bah tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Ibrahim untuk memanggil manusia supaya mendatangi rumah tersebut, rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa adzin fin nasi lil hajj ya'tuka rijalan. Panggillah manusia untuk mengunjungi, untuk ziarah kepada Ka'bah. Orang-orang akan datang kepada kalian, ya, dalam keadaan berjalan kaki dan seterusnya. Rumah Allah Subhanahu wa taala ini dijaga oleh Ismail dan turunannya di atas agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian sirah ini tentang anak dan cucu Ismail alaihi salam yang kelak akan memtautkan kita dengan pemilik dari sirah nabawiyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.